Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Al-ayah. Di dalam Al-Quran, perintah Allah untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan dua lafaz. Yang pertama, lafaz Iqra. Yang kedua, lafaz Utlu atau Yatsluna atau Yaqra'una. Ketika Quran menggunakan lafaz Iqra, berarti di dalamnya bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami, merenungkan, dan sekaligus mengamalkan. Karena qara'a yaqra'u Qur'an artinya adalah menghimpun. Menghimpun dari membaca, memahami, sampai mengamalkan. Itulah sehingga Quran dijadikan sebagai hudan, petunjuk untuk kita. Quran juga memakai kalimat kata yatlun, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Atau dalam Quran surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatsluna kitaballah, menggunakan tilawah. Di dalam ulumul Quran, tilawah itu dibagi dua. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah artinya membaca Quran hanya sekedar mengharap pahala atau piala. Musabaqah tilawatil Quran, si pembacanya mengharap piala. Tadarrus bulan Ramadan, tilawah lafziyah, yang dikejar adalah tamat karena si pembacanya mengharap pahala, dan pahalanya juga luar biasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran suatu saat akan menjadi pembela untuk para pembacanya, yang disebut dengan syafaat. Itulah sehingga dalam pendapat Ibnu Qayyim ada kalimat inna hadzal qubura mamlu'atun dzulmatun. Sesungguhnya kuburan itu penuh dengan kegelapan. Innallaha azza wa jalla yunawwiruha. Allah akan memberikan cahaya di dalam kuburan itu. Dengan apa? Bis sholati, amal salat, was sabri, amal perbuatan sabar, was sadaqati, sedekah, dan di ujungnya ada kalimat wa qiraatil Qur'an
hujjatul laka wa alaika. Dan membaca Al-Quran akan menjadi teman dan pembela untuk kita di kuburan nanti. Dilanjut nasihat Ibnu Qayyim, judulnya Nasihat Kuburan. Salah satu nasihat kuburan adalah, saya adalah tempat yang sangat sepi, lebih sepi dari malam. Kalau di dunia sepi, ada adik mahasiswa buka HP, buka rame, atau cari teman rame. Tapi kalau di kuburan, walaupun bersampingan, tidak ada. Yang satunya ketika sepi ngetok, tok tok tok, nuju naon, teu aya. Tetapi kata Quran, kata kuburan ini, ramaikanlah saya dengan bacaan Al-Quran. Itulah salah satu nasihat kuburan. Yang kedua, tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah artinya Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diiringi dengan pengamalan. Ada sebuah ungkapan, laisal qiraah, laisat tilawah, laisal hafid bikasratir riwayah. Tidaklah disebut seorang pembaca Quran, tidaklah disebut penghafal Quran, bikasratir riwayah, hanya sekedar banyaknya bacaan, hanya sekedar banyaknya hafalan. Tetapi walakinnal hafid, yang disebut dengan penghafal Quran, walakinnal qari, yang disebut pembaca Quran adalah al-khasyah. Bacaan Qurannya menghantarkan ia takut akan azab Allah. Siapa orang yang takut azab Allah? Ukurannya ada dua. Satu, hatta yura wa khuluquhu. Yang pertama adalah dengan banyak bacaan Quran, ia semakin meningkat ibadahnya. Rajin baca Quran, penghafal Quran, sholat subuh masih dijamak dengan sholat duha, berarti belum termasuk pembaca Quran, belum termasuk penghafal Quran. Masa iya penghafal Quran, ahli Quran, sholat subuhnya masih dijamak dengan sholat duha. Jadi sholat duhanya memakai kunut, padahal bukan sholat duha, tapi subrang kata orang Sunda, subuh kaburangan. Meningkat ibadahnya ahli Quran itu dari fardu menuju sunnah dan seterusnya. Yang kedua, wa khuluquhu, ahli Quran itu lihat perilakunya. Kita lihat manusia disebut salah satu lafadznya adalah insanun. Uns artinya tenang, uns artinya damai, uns juga artinya harmonis. Tenang, damai, harmonis. Itulah kita manusia. Kita bandingkan dengan manusia purba. Manusia purba menurut penelitian arkeolog usianya tidak lebih dari 20 tahun, kecuali manusia purba yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang melewati 20 tahun. Kenapa manusia purba usianya lebih pendek dari kita? Karena sifat perilaku manusia purba menyerang, menyakiti, mendolimi, bahkan tidak segan-segan membunuhnya. Ketika kita sebagai insanun, manusia yang ingin hidup damai, tenang, harmonis, kemudian ada manusia yang perilakunya suka menyerang, suka menyakiti orang, bahkan tidak segan-segan membunuhnya. Berarti dia
fisiknya manusia seperti kita, tapi jiwanya jiwa manusia purba. Karena itu Quran turun memelihara manusia agar tetap menjadi manusia fisik dan rohani. Contoh lain, keledai nafsunya muncul setiap 24 jam sekali. Ketika keledai nafsunya muncul setiap 24 jam sekali, keledai tidak pernah bertanya suami siapa, istri siapa, ada orang atau tidak, tempat terbuka atau tertutup. Begitu ada lawan jenis, keledai menggaulinya. Manusia supaya beda dengan keledai, Quran memberikan petunjuk dengan cara dihalalkan, yaitu mitsaqan ghalidha, dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan pernikahan. Ketika manusia hidupnya tanpa diikat dengan pernikahan, ia sudah menggaulinya, berarti sama dengan keledai. Bahkan dalam Quran, balhum adhal, lebih rendah daripada keledai. Kita lihat contoh burung japati ketika sudah menjodoh. Burung bacat, di dunia burung japati tidak ada istilah perselingkuhan. Upami tos ngajodoh pasti setia, seolah-olah ada janji sehidup semati. Di dunia manusia terkadang ada perselingkuhan, berarti manusia hidupnya lebih mulia secara tetapi dalam kenyataan ketika nafsunya didorong, dikuasai oleh nafsunya, maka bisa jadi lebih mulia burung japati. Karena itu Quran memeliharanya supaya manusia tetap mulia dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Kuda diberi kacamata tapi jalannya tetap tungkul. Kunaon? Kuda masih punya rasa malu karena bujurna katinggal keneh. Ketika manusia bujurna katinggal keneh, teu gaduh ka isin, berarti langkung mulia kuda tibatan manusia. Supaya manusia lebih mulia tetap, Quran memeliharanya. Salah satu contoh, ada seorang pemuda yang diuji dengan kegagahannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang diabadikan dalam Quran surah Yusuf. Ada kalimat ayat, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam masuk rumah Siti Juleha, suaminya kebetulan sedang tugas luar kota seorang diri, maka kemudian salah satu jenis mengajaknya untuk berbuat maksiat, yaitu Siti Juleha. Agresif, simbol agresifnya oleh Quran diabadikan dengan kalimat wa ghallaqatil abwab. Siti Juleha mengunci seluruh pintu-pintunya. Pintu rumah sudah dikunci, kemudian Siti Juleha memanggil, qalat hai talak, dalam bahasa kita, hei Aa Yusuf kadieu. Coba bayangkan oleh mahasiswa-mahasiswi, yang satu mengajak maksiat, yang duanya luar biasa. Di kamar, di rumah berdua. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam terpelihara oleh ayat, oleh wahyu, oleh Quran kalau sekarang, maka nafsunya dipelihara, dijaga oleh Quran, oleh wahyu, sehingga ia menjawab, qala ma'adallah, saya harus cepat berlindung kepada Allah. Kalau mahasiswa yang diajak oleh mahasiswi, aa kadieu, jawabannya mungkin qala alhamdulillah. Kenapa? Karena nafsunya, dianya dikuasai oleh nafsu, bukan dibimbing oleh Quran. Itulah sehingga Quran menjadi pembela. Karena itu manusia bisa jadi karena didorong oleh nafsu, hatinya tidak berfungsi,
pandangannya tidak berfungsi, pendengarnya tidak difungsikan, kal an'am, seperti hewan. Kita lihat hebatnya hewan itu karena fisik. Hebatnya hewan, keunggulan hewan itu fisik. Kalau saudara mau beli kambing, pasti yang dilihat kambing besar dan tidak. Itu sapi pun begitu, semakin besar kilogramnya maka kambing harganya akan mahal. Begitu pula sapi, semakin besar sapi itu semakin mahal. Hebatnya manusia bukan karena fisik, karena fisik hari demi hari akan direnggut oleh waktu. Suatu saat kita akan menjadi peot kalau sudah tua masanya datang. Dan ketika sudah meninggal dunia, fisik akan menjadi makanan cacing-cacing tanah. Sehingga pada saat kita diletakkan di kuburan, cacing itu pengumuman, bro, yuk kita buka bersama, ada kiriman cacing, ada kiriman brownies baru, yaitu fisik kita. Karena itu mulianya manusia bukan di fisik, bukan di gagah, bukan di cantik, tetapi mulianya manusia adalah akhlak. Karena itu yang kedua, tanda ahli Quran semakin meningkat ibadah, tetapi juga semakin bagus akhlaknya. Itulah Quran. Sehingga akhlak kita, karakter kita mulia, maka itulah karena dibimbing oleh Quran. Maka disebut dengan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Lebih baik satu malam itu dari 1000 bulan. Berarti kalau kita mendapat Lailatul Qadar, dibimbing oleh Quran, maka ditampakkan akhlaknya pun kita Al-Qadar akan menjadi mulia. Mudah-mudahan Quran bukan hanya sekedar dibaca dengan jumlahnya ayat yang kita baca dan tamat, tetapi juga Quran menjadi penuntun kita, petunjuk kita, sehingga kita semakin meningkatkan ibadah kita dan semakin menghiasi perilaku kita untuk menuju akhlak yang mulia. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.